PL kita sudah datang. Oke. Lagu apa ya? Lagu apa? Apa yang keluar di hati? Hati yang sederhana-sederhana, soalnya kan WBI, dia kan emak-emak ya. Oke, baiklah. Shalom. Teman-teman yang ada di Facebook, di rumah atau dimanapun juga, sore hari ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah WBI, biar kita bersama-sama mengalir dalam kasih Allah. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kami. Tuhan, terima kasih kalau kami ada Tuhan sampai saat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik. Kami sungguh merasakan dan kami sungguh mengalami segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Layaklah Tuhan, sore hari ini kami bersama-sama dengan teman-teman kami yang ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan pengagungan, korban sore kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, biar Engkau sendiri Tuhan yang menjamah dan merobosi setiap roh kami, sehingga kami Tuhan mengalami Engkau Tuhan di saat kami beribadah Tuhan, baik dalam kami memuji, menyembah, baik kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, mengurapi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami yang melayani Engkau Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau cinta Engkau lebih dari segala yang ada. Karena setiap hari kami melihat kasih-Mu, setiap hari kami mengalami mujizat demi mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup
bersyukur untuk kesehatan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami bersyukur karena Engkau yang sudah memilih setiap kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih setiap kami. Dan Allah Roh Kudus, pemilihan-Mu Tuhan, Engkau yang kerjakan keselamatan itu Tuhan, supaya kami mampu mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar akan Engkau, supaya kami menjaga Tuhan hati pikiran kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Ampuni pikiran kami, ampuni hati kami Tuhan, biar kami bisa berdamai dengan Engkau Tuhan. Darah-Mu sucikan kami Tuhan, kuasa darah anak domba itu yang membersihkan kami, mulai dari dalam Tuhan sampai di luar, mulai dari yang tidak kelihatan sampai yang kelihatan. Engkau sucikan, tahirkan, kuduskan Tuhan, supaya kami layak menghadap hadirat-Mu, supaya kami layak bertemu muka dengan muka dengan Engkau. Maka hadirat-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan setiap sakit kami. Hadirat-Mu Tuhan yang akan membawa kami semakin mengasihi Engkau, semakin takut akan Engkau, semakin mencintai Engkau. Allah Roh Kudus, terus Engkau berkarya dalam setiap kami. Kami tahu Engkau belum selesai dengan setiap kami. Kami tahu Engkau sabar akan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah Roh Kudus yang akan mengajarkan kami pada segala kebenaran itu. Dan Engkau Allah Roh Kudus yang akan mengingatkan kami akan setiap firman yang pernah diucapkan Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau yang membawa kami semakin mencintai dan takut akan Tuhan. Allah Roh Kudus, sehingga kami Tuhan sebagaimana surat yang terbuka, tidak ada yang kami tutup Tuhan, supaya Engkau Tuhan Yesus dipermuliakan atas setiap kami, supaya Engkau Tuhan dipermuliakan atas setiap BPI ini Tuhan, supaya kami menjadi penolong bagi suami, bagi anak-anak, bisa membantu apapun yang kami kerjakan untuk Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati pekerjaan kami, Engkau yang memberkati pekerjaan suami, anak-anak, menantu dan cucu-cucu kami, bahkan sekolah cucu-cucu kami Engkau membuat berhasil Tuhan. Pekerjaan mereka, bahkan tempat di mana mereka bekerja, Engkau yang memberkati Tuhan, sehingga pekerjaan mereka semakin naik dan semakin naik, dan untuk nama-Mu dipermuliakan. Karena adanya Engkau maka kami diangkat tinggi. Karena adanya Engkau dalam kami Tuhan, bukan usaha kami, bukan karena kami, karena Tuhan hanya Engkau saja, dan hanya karena nama-Mu saja ada dalam setiap kami. Maka Engkau tetap memberkati, Engkau tetap menyehatkan, Engkau tetap menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada teman-teman kami yang sakit Tuhan, bilur-Mu sanggup, karena Engkau mati di atas kayu salib dan Engkau katakan sudah selesai. Bilur-Mu yang akan menyembuhkan setiap kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara Tuhan, rekan-rekan kami yang sudah sembuh, dan mereka semua akan sembuh. Kami yang memandang kepadamu, yang berharap kepadamu, tidak pernah dikecewakan, karena kami tahu Tuhan, Engkau sanggup dan Engkau mau. Asal kami datang kepadamu dan percaya dengan segenap hati Tuhan, maka Engkau sudah selesaikan, Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus berharap kepadamu, agar kami terus memandang kepadamu, dan kami bergandengan tangan melayani Engkau. Kami bergandengan tangan Tuhan menghadap hadirat Allah yang kudus. Sucikan, tahirkan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini, terima kasih untuk BPI ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Tuhan. Engkau yang memberkati, mulai dari Ibu Gembala, seluruh keluarganya, Pak Budi, seluruh keluarganya Tuhan, Pak Benny, Jika, semua keluarganya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia Tuhan, karena Engkau yang membalaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, bahkan semua berdoa syafaat Tuhan. Engkau Tuhan yang buat melindunginya, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih untuk para full time Tuhan. Terima kasih untuk Carter Sami, Lenda Tuhan, semua yang sudah, sehingga ibadah online ini bisa berjalan dengan baik. Juga Ruth yang begitu setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberikan kami semangat untuk mencari wajah-Mu.
bersama Pak Sahat Tuhan. Terima kasih. Amin Ibu. Pak Sahat sembuh Tuhan. Ibu Ros Mauli. Terima kasih Tuhan. Ibu Rita, Bapak Mangunsong seluruh keluarganya, bahkan Mama Nurli serta seluruh keluarganya. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberkati semua mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak juga mamanya Lenda Tuhan. Terus semakin sehat, semakin kuat, semakin mengenal Engkau, semakin memandang kepadamu. Juga papanya dan seluruh keluarganya, sehingga Engkau dimuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan orang mengenal ada Engkau di kami, ada Engkau di ibadah ini, ada Engkau di gereja kami, dan Engkau nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan. Apa yang harus kami dengarkan, apa yang harus kami terima, buka pendengaran kami, buka pikiran kami Tuhan, buka hati kami sehingga kami mempunyai telinga untuk mendengar dan hati yang menanggap. Terima kasih Tuhan Engkau berbicara kepada hamba-Mu apa yang Kau inginkan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban Engkau angkat ya Tuhan, karena kami datang kepada Allah yang hidup. Tuhan, keluarga-keluarga bersatu Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan erat bersatu mencintai, saling mencintai, karena Engkau yang mempersatukan mereka. Anak-anak Tuhan patuh dan taat kepada orang tuanya, dan orang tua kembali kepada anaknya. Terima kasih, terima kasih Bu. Juga Eva Tuhan, kalau tanggal 8 akan wawancara Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang beres. Tidak ada penghalang-penghalang, karena Engkau yang sudah membawa dia ke sana. Terima kasih Tuhan, biar dia bisa mendapatkan green card. Tidak ada yang mustahil, karena kami tahu Engkau yang memulai pekerjaan baik, dan sampai selesainya Tuhan tugas-tugas Engkau yang selesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita masih mau menyanyi pujian yang semangat. Nah, ini ada WN-nya nih. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
Mari kita akan masuk dalam ibadah. Ya, mungkin ada yang mau bersaksi. Ada kesaksian. Nah, Boni, Nurli, ya, Lenda bagian kesaksian. Oh, atau Carter. Ya, kalau kita masuk dalam firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, betapa indahnya ada dalam persekutuan bersama Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Kami mengalami lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang sangat baik Tuhan, memberikan hati kami untuk datang dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan bukan saja untuk manusia, tapi terlebih yang kami buat ini untuk Engkau Tuhan. Biar Engkau disukakan melalui pujian penyembahan kami, melalui hati yang sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati, Tuhan berkati semua yang ada di Facebook online ini. Berkati maupun keluarga-keluarga mereka diberkati. Beban-beban persoalan mereka Tuhan, yang mungkin menindih hidup mereka, Tuhan Yesus Engkau mau menyelidikinya, Engkau mau mengetahuinya, dan Engkau mau menopang, dan Engkau mau Tuhan Yesus mengangkat semua beban-beban anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa bersuka cita, bersorak-sorai, bisa merasakan kasih Tuhan. Bahkan di ibadah WB ini bisa menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Apapun keadaan mereka, tetap kami punya Yesus yang sangat baik dan mengasihi kami. Tetap kami punya Yesus yang sangat luar biasa. Tuhan berkati kami yang ada di sini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh yang sama indah, roh yang mulia itu Tuhan, itu akan ada juga pada mereka yang di Facebook Tuhan, dan bersama kami di sini Tuhan. Sama indahnya, karena Engkau tidak membedakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, roh hikmat dan wahyu-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, bagikan isi hati-Mu, apa yang harus disampaikan, biar kami semua mengalami jamahan Tuhan, pengertian yang baik, dan kami bisa bersuka cita. Kami bisa lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan, dan kami memiliki iman yang besar Tuhan, sehingga kami bisa melihat persoalan anak-anakku tidak akan menjadi berat, tidak akan menjadi susah, tidak akan membuat mereka putus asa dan tawar hati. Tuhan berkati kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kami bersuka cita bisa ada di dalam ibadah WBI, sehingga tidak hanya saya sendiri atau berdua Carter atau bertiga Sami atau ya berempat dengan Nurli, tetapi ada juga Foni, ada Lenda, ya kan. Nah, puji Tuhan, sehingga kami bisa melihat ada kelima jawatan di sini. Karena ini ada 5 orang, 5 jawatan. Iya, dengan tugas masing-masing. Karena tidak ada yang kelebihan dia, saudara ya, yang Carter main musik, iya, yang pegang laptop juga Lenda, ya, dan juga ada WL, terus ada pendoa syafaat, ada yang khotbah. Jadi saudara, jadi kita 5 jawatan ini luar biasa. Tuhan tidak melihat banyak orang, tapi Dia melihat hati kita. Amin. Jadi kita harus lebih lagi menjaga hati kita, supaya hati kita ini benar-benar menyenangkan Tuhan. Luar biasa saudara, kalau ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ikut, karena kalau di online kan kita akan lihat bahwa mungkin ada bapak-bapak yang ikut. Nggak apa-apa, bapak-bapak, Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak yang ikut, karena firman Tuhan buat semua. Jadi tidak harus buat perempuan, tapi semua juga buat mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Ya, kemarin kita belajar. Oh iya ya, kemarin di puncak ya. Ya, sekarang kita akan lihat di sini. Ya, Anda wanita yang berkata-kata bijak. Jadi Tuhan ya
mencari perempuan-perempuan yang tidak hanya berkata-kata sederhana atau biasa, tetapi juga memiliki roh yang bijak, sehingga perkataan mereka berisikan hikmat. Perkataan mereka punya sesuatu yang membuat orang dengar rasa wow, luar biasa, seperti perkataan Poni. Cici Poni ya, yang dilihat ya. Nah, dulu katanya ya ada lagu yang berkata, kalau wanita WBI mungkin sudah mendapatkan pelajaran ini, wanita cakap berdampak bagian 1 ya. Tetapi kita bisa mendengar lagi, dari sehingga karena isinya firman Tuhan. Jadi saya pikir lebih mudah untuk membawakan Anda, mengulangi lagi untuk Anda mengerti wanita yang berkata-kata bijak. Jadi kalau zaman 60-an kita tahu ya, lagu yang cukup terkenal judulnya apa? Bob Tutupoli, ayo apa? Nah iya, lagi apa? Iya betul. Nah, beri tepuk tangan. Iya, buat Nurli sebentar nanti dapat hadiah. Memang lidah tak bertulang, gitu kan? Ya. Yes. Nah, coba tak terbatas katakan. Mesti dinyanyi, dimainin musik, nanti Nurli yang menyanyi. Iya. Jadi liriknya memang lidah tak bertulang, ya. Jadi ya ditaruh tulang nanti nggak bisa ngunyah, nggak bisa goyang, nggak bisa ngomong, ya kan? Nah kecuali keselak tulang, ya. Memang lidah tak bertulang, tidak berbatas atau berbekas kata-kata, tak terbatas kata-kata, ya. Jadi mau ngomong yang hebat terserah dia, orang lidah dia, ya kan? Mau ngomong menipu suka-suka dia, orang lidah dia. Siapa yang tahu? Atau dia mau ngomong ya sepertinya ya bohong atau apa gitu, ya hoax atau ya gosip, ya kita mana tahu, ya kan? Orang suka-suka lidah dia, ya kan? Nanti kalau sudah mati baru dikerat lidah aja. Iya, tapi iya kita belajar supaya kita WBI lidahnya utuh sampai di surga. Jangan sampai tahu-tahu sudah dipotong bikin mistik lidah sama ya, sudah dipanggang di neraka dan jadi mistik lidah sama si iya Lucifer. Nah kita lihat ya Amsal 31 ya, mari bagian membaca ya Ibu Poni. Amsal 31 ayat 26. Jadi kita ya belajar bagaimana seharusnya wanita Allah mempergunakan lidahnya. Ayat berapa? 26. Ya. Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya, betapa indahnya Anda baca kalau di sini memang luar biasa dikatakan ada ia membuka mulutnya dengan hikmat. Jadi untuk buka mulutnya harus ada hikmat. Kalau tidak ada hikmat, tutup mulut saja, ya kan? Tutup, dibilang Lester, ya. Mulut jangan suka ngomong, jangan suka nambah-nambah, jangan suka ikut-ikut ngomong. Kalau kita tidak ada hikmat mengucapkannya, karena itu akan menjerat kita. Dosa lidah itu dikatakan kalau kita bisa melihat di Galatia itu ada, saudara ya, di Galatia ya sebentar juga kita pasti akan membuka di dalam Galatia, dikatakan lidah, kuasa lidah itu bisa menghancurkan ya. Galatia 6 ayat 7 ya, itu di belakang situ ada. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi lidah itu seperti orang menuai, ya kan?
apa yang dia tabur dia tuai. Sehingga kita ini harus jaga, walaupun perasaan kita nggak damai, perasaan kita nggak senang, tapi lidah kita harus kita jaga. Karena kalau sampai keluar di lidah itu sudah berupa benih ditabur. Ya, sebab itu iya, kalau nanti sambil saya ngomong itu di Galatia, iya, kalau perkataan itu bisa menghancurkan, ya, tentang lidah itu kan situ ya. Jadi kalau kita melihat di sini, Anda bersama saya melihat bahwa ia membuka mulutnya dengan hikmat. Jadi bukan dengan asal buka mulut gitu saudara ya, asal ngomong, tapi dengan ada alatnya. Ada alat yang dipakai, hikmat. Dan hikmat itu harus ada di hati kita dan muncul di dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita ini adalah medan pertempuran. Kita harus belajar untuk menguasai musuh kita siapa. Kita harus tahu musuh kita adalah penguasa di udara, orang-orang kuat, orang-orang jahat, iya, kuasa-kuasa kegelapan. Jadi bukan manusia, tetapi dengan hikmat ini kita bisa menegur, kita bisa menasehati, kita bisa menguatkan, kita bisa mengangkat orang, kita bisa mengingatkan kesalahan. Dan ada banyak kuasa dalam lidah. Dan kalau saya melihat ya di kitab Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi takut akan Tuhan itu sudah membuat Anda memiliki hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi kita melihat bahwa hikmat itu ternyata di dalam takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau ngomong sembarangan, kita takut akan Tuhan, maka kita harus menjaga pikiran kita supaya dikuasai oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membawa kita takut akan Tuhan, berbuat benar. Kalau kita tidak tahu firman, kita tidak mengerti tentang kebenaran firman, maka kita pasti akan bicara sembarangan. Dan banyak orang-orang yang tidak tahu firman di jalanan, di mana-mana bicara sembarangan. Iya, ketemu orang langsung berteriak, bangsat lu, ya kan? Terus, bangsat, padahal itu temannya, saudara ya. Ntar bilang gila lu, ya kan. Terus ada aja kadang-kadang mereka ngomong sembarangan, bilang dasar lu utang gak bayar-bayar, padahal gak pernah utang sama dia, cuma dia sengaja membuat orang itu jadi marah. Terus baru dia ketawa, hahaha. Jadi ada orang yang seperti gitu modelnya, saudara. Jadi dia bikin shock orang dengan lidahnya. Terus kemudian orang jadi, kapan gua utang sama lu? Terus dia, jadi dia bikin bercanda dengan lidahnya. Jadi kita harus hati-hati. Ada orang bercanda dengan lidahnya, dan kalau dia mengucapkan kata-kata, dia pikir, kan itu cuma gua tanya. Dia tidak tahu dalam pertanyaan dia atau dalam ucapan dia ada isi pengertian. Sehingga orang bisa salah mengerti, orang bisa salah menangkap kalau dia tidak berhikmat mengucapkannya. Jadi membuka mulut, alatnya bukan obeng, bukan tang, bukan apa tuh yang begini nih. Orang bilang apa, kakak tua. Alat itu, Nah, jadi bukan alat-alat yang ada, tetapi hikmat. Nah, hikmat itu tadi kita baca, hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Jadi akal budi dan hikmat ini harus bergandengan tangan. Harus bergandengan tangan. Di situ kita lihat kalau Ayub 28 ayat 27 dikatakan, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Jadi saudara, kalau Ayub ini banyak tulis tentang hikmat, karena Ayub 28 ayat 20 dikatakan hikmat itu dari manakah datangnya?
atau akal budi, di manakah tempatnya? Padahal semua ada di dalam firman Tuhan. Karena hikmat di Amsal adalah Tuhan. Iya, hikmat adalah Tuhan. Jadi semua ada dalam kebenaran firman. Jadi untuk menjadi orang yang seperti dikatakan perempuan atau wanita yang cakap. Iya, Amsal 31. Iya, siapakah yang mendapatkannya? Ya, ini Bu Foni yang ini sedang menunggu siapa. Ini lagi terus ya kan. Ini wanita bijak luar biasa ya kan. Sebab melayani Tuhan, melayani keluarganya, melayani rumah tangga, memasak jago juga semua. Iya, jadi itulah hikmat yang luar biasa. Ada banyak di sini wanita-wanita memiliki hikmat dan akal budi. Karena kalau kita cuman bilang aja hikmat, tapi kita nggak punya akal budi, kita mungkin tidak bisa mengerti bahwa ini hikmat, ya. Nah, saudara, karena kita harus punya peranan sampai kalau kita baca di sini dikatakan ya, hikmat itu dari manakah datangnya atau akal budi, di manakah tempatnya? Iya, Amsal, Ayub 28 ayat 20, ya. Bahkan dikatakan di Ayub 28 ayat 12, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Jadi kalau kita pikir, di mana ya? Di mana ya? Ya, tapi tadi kita sudah baca bahwa hikmat ada di dalam takut akan Tuhan. Dan kalau Amsal mengajar hikmat banyak sekali, dan hikmat itu adalah bagian dari kuasa Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan, sehingga orang-orang yang berhikmat itu akan diangkat Tuhan, akan mengalami hal yang luar biasa. Sehingga kalau Anda baca di dalam Amsal 31 itu dikatakan seperti ini, ayat 29, karena wanita yang luar biasa, karena dia punya hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya, ia mengawasi, ayat 27 ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Nah, inilah yang saya bilang seperti Foni, seperti Nurli, mengawasi rumah tangga. Kalau saya bagiannya nah, saudara, bagiannya senang-senang. Jadi kita lihat di sini ya, mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Jadi rumah tangganya diawasi. Bahkan kalau saya jujur bilang, Foni ini bukan saja rumah tangganya, rumah tangga anaknya aja. Dia datang tiap hari ke sana, ngurusin cucunya. Waduh, luar biasa. Di rumahnya pun dia nggak perlu pakai pembantu, karena dia pun sanggup melakukan semuanya. Karena orang yang berakal budi, dia bisa mengatur sehingga tidak membuang-buang sia-sia. Uang bisa diatur sehingga dia bisa kerja sendiri buat apa? Iya, dan dia bisa kalau saya sekali lagi bahwa anak-anaknya semua berhasil, dokter dan satu arsitek, yang satu insinyur, dan dia sudah selesai tugasnya, sebenarnya semuanya udah bekerja dengan baik, dan itu adalah hal kebanggaan orang tua. Nah, di sini kita lihat ya, apa orang yang ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya, ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakan. Nah, ini Anda lihat, orang berhikmat ini, sampai makanan aja dia bisa membedakan, yang ini jangan, nanti gue jadi gendut ya, nanti bisa kolesterol, nanti bisa asam urat, nanti bisa kena sakit gula. Jadi orang yang berhikmat itu pasti dia memiliki tubuh yang sehat. Dan sekarang kita membutuhkan tubuh sehat kan, imun yang luar biasa. Maka saudara, kalau di masa pandemi ini saya melihat banyak orang yang berhikmat itu jadi sehat, tambah sehat. Kalau dulu tambah gode, tambah gemuk ya kan. Tapi dengan mereka diam di rumah, saya melihat waktu pertemuan kami melalui Zoom, dan teman bilang, "Wow, Ibu Dora kurus ya?" Saya ketawa. Dalam hati saya, kamu juga semua kurus ya kan. Kamu juga kurus. Dan saya pikir,
Ada banyak ibu-ibu yang berhikmat, mereka mencari Tuhan di masa-masa ini, berdoa dan berpuasa. Dan yang saya lakukan adalah itu, saudara. Tapi iya, kalau saya makan minum udah deh jadi tambah ya, lebih diberkati dagingnya. Tapi saudara, Tuhan luar biasa. Saya melihat bahwa teman-teman mereka iya pasti ini orang-orang yang berhikmat. Dia bisa mengatur sampai pada makanan. Jadi kalau kita melihat, wah, makanan aja mereka pintar masak nih Tuhan. Iya, bisa. Iya, nanti kita bikin retret lagi ya. Pertandingan makanan Sumatera, makanan Manado, makanan Jawa. Kita pernah bertanding kan, buat retret. Di Desember kita akan buat retret Mount Hermon. Ya, sekalian kita berjumpa dan bisa Natalan. Ya, bisa Natalan supaya ruangannya bisa muat. Kalau semua mau ikut bisa muat. Kalau di sini nggak muat kan. Jadi kita terpaksa harus bikin berupa acara retret sehingga ada sukacita, tapi kita tetap menjaga jarak dan pakai masker, cuci tangan terus. Jangan di wastafel terus. Cuci tangan terus, wastafel pindah antri. Nah, maksudnya kita tahu bagaimana yang sudah diajarkan untuk menjaga supaya virus tidak bebas datang pada kita. Nah, sebab itu itulah hikmat. Dan kalau saya membaca lagi ayat 27 ya, Anda lihat, mengawasi segala perbuatan rumah tangga. Jadi ngontrol, mengorganisir dan atur. Jadi kalau wanita yang berhikmat tidak tahu mengatur, hancurlah. Hancur. Karena wanita yang bijaksana itu membangun rumah. Tetapi wanita yang tidak bijaksana menghancurkan rumah tangganya. Sehingga kalau rumah tangga Anda hancur dan Anda mulai nyalakan suami, nyalakan anak, nyalakan istri, nyalakan tetangga, nyalakan pergaulan, pekerjaan, nah Anda adalah orang yang bodoh. Jadi kita harus berhikmat supaya kita bisa mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Sehingga suami senang, anak-anak senang, dan semuanya asik gitu kan. Apalagi sekarang ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita sekolah di online. Jadi kalau mereka tidak diawasi juga bahaya. Kita juga harus mengawasi mereka dalam belajar online. Dan juga kita juga mengawasi makan mereka. Dan kita juga lihat bahwa kita harus menaruh mereka di tempat yang kalau dia belajar, jangan sampai orang mendermadir orang. Nanti dia nggak belajar sungguh. Kalau kita tidak berhikmat, maka kita akan membuat anak-anak kita ini hancur. Karena sekolahnya tidak ada yang awasin. Kalau di sekolah yang mereka pergi kan mereka diawasin oleh guru, kan? Jadi ada jamnya main, ada jamnya makan, ada jamnya belajar. Dan sebab itu sekarang ini membutuhkan ibu-ibu, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang menopang keluarganya dengan bisa mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, sehingga semuanya imunnya terjamin karena ibu-ibu pintar ibu-ibu pintar mengatur rumah tangganya dengan baik. Dan juga suami-suami dan anak-anak tidak menjadi bosan sehingga mereka marah-marah minta keluar rumah, karena ibu-ibu juga kreatif mendandani rumahnya. Sehingga anak-anak juga, aduh asik, kan, aduh Oma Foni udah ngatur dengan bagus, aduh, kan. Nah, saya juga senang begitu, saudara ya. Jadi kalau sudah itu saya rasa bosan begini saya pindahin, dorong jadi kamar jadi ruang belajar anak saya taruh cucu saya taruh buku-buku library, jadi kayak library, dan ada meja, jadi dia bisa duduk belajar dengan baik. Karena kalau tidak nanti dia bosan. Di kamar terus duduk, terus dia dan cicinya harus di kamar terus, kalau berantem, kalau apa, kan. Jadi harus buat satu sehingga dia bisa merasa senang. Karena sekarang memang harus begitu. Jadi membutuhkan kreatif,
ibu-ibu, kau harus berhikmat juga dan punya kelembutan dengan roh yang kreatif. Jadi mari kita mendandani apa yang ada pada kita. Jangan ngomong tentang yang gak ada. Jangan ngomong tentang rumah orang lain. Jangan ngomong tentang wah dia kan ini, kita kan ini. Enggak. Apa yang ada padamu. Jangan nanti keluar duit sana sini. Enggak. Kalau saya, apa yang ada pada saya. Jadi meja yang sudah rusak itu saya ambil, saya angkat juga dan puja, saya taruh situ, saya buat seperti kafe-kafe di luar supaya orang senang, ya kan? Jadi harus kreatif supaya karena ini kan banyak kita di rumah tidak ngapa-ngapain, dan ini adalah tugas seorang ibu, tugas seorang wanita. Ya kalau kita ngomong, wah ini suami kita nggak mau bantu, jadi ngapain gua, ya kan? Saya tidak perlu yang seperti itu. Saya perlu cuma pikiran yang kreatif, hikmat Tuhan, sehingga akhirnya keluarga bisa merasa damai, tenang, dan tidak harus ngoceh-ngoceh, terus ketemu berantem, karena udah bosan kan? Udah bosan. Dari kalau Anda pengen rumah Anda dirapiin, saya mau ke situ. Karena itu adalah panggilan hobi, saudara ya. Jadi memang harus ada kreatif. Jadi kita juga harus senang, karena semua wanita kepengen ngelihat yang indah, yang apa, ya kan? Mari kita kreatif. Coba kalau kita lihat mereka dandan kreatif banget, bulu mata bisa ngelentik-lentik begitu, iya kan? Itu mau disenyum, dia bisa lentik-lentik. Itu berarti mereka punya roh kreatif, mereka punya roh yang luar biasa. Sehingga kalau mereka rambutnya udah kusam, mereka langsung pergi cuci sendiri kayak, atau pergi ke salon, atau mereka potong. Saya lihat ada jemaat yang potong rambut pun di Facebook dikasih lihat dia lagi potong rambut, lagi ngeblow rambut. Aduh kreatifnya, aduh cantiknya, ya kan? Nah, saudara, jadi harus bersemangat ya, bersemangat. Jadi ibu-ibu harus bersemangat. Siapa saja, mau bapak-bapak juga ikut harus bersemangat. Saya membangkitkan suami saya karena saya melihat di grup teman-teman, teman-teman pejabat. Itu pejabat pusat PBI, bunga bagus ya, bunga, terus kok ada harganya apa, terus saya bilang, aduh ini bunga zaman dulu, ini cuma di pagar-pagar atau apa ya. Terus saya bilang, bagus ya, kok sekarang jadi berharga, bunga-bunga ini jadi berharga. Terus saya bilang kepada suami saya, ayo kita tanam bunga. Terus saya ingat teman yang hamba Tuhan juga, karena saya temannya kebanyakan hamba Tuhan kan. Di FA saya lihat, oh dia karena hamba Tuhan tuh banyak yang jual buah, jual kue, jual apa, tapi tidak ada yang jual diri, saudara ya, jual macam-macam, ya kan. Jadi sangat kreatif, itu sangat indah, ya kan, sangat indah, sehingga kita tidak perlu keluar rumah untuk cari-cari di mall, sudah ada. Dan saya lihat, loh ini ada jual pot bunga. Terus langsung saya order, saudara, dan kemudian saya kasih ke suami saya, dan saya lihat suami saya mulai senang. Jadi di rumah jadi ada taman kan. Nah, ada taman karena seorang istri tidak hanya ngomel, lu malas aja cuman begini, tapi membakar semangatnya untuk sesuatu yang bisa dia kerjakan dan menggugah hatinya. Dan akhirnya dia yang senang banget. Kita kadang-kadang duduk di mobil, dia yang belanja itu bunga-bunga, ya kan, di puncak, terus kita ketawa, saudara ya. Jadi kalau ntar bunga dia udah beli, saya bilang, yalah ini bunga ini banyak di pinggir-pinggir sawah. Ya saudara, padahal ngeledek dia, bercanda, ya kan. Tapi dia sudah keluar roh kreatifnya, langsung jadi senang. Mari kita mengkreatifkan kehidupan kita dengan hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan kemudian kita lihat, kita mulai melihat ke rumah kita dan semuanya. Dan kemudian kita lihat, karena dia katakan di sini segala perbuatan rumah tangga, ya kan. Jadi rumah tangga kita, jadi jangan rumah tangga orang lain, rumah tangga kita.
Iya, hidup kita, anak kita, iya cucu kita, itu bagian rumah tangga kita, ya keluarga kita. Nah, mari kita mulai dandani, kita mulai doain, kita mulai iya, usulin apa, jadi kreatif kan? Jadi kreatif. Saudara, saya kadang-kadang anak-anak saya bilang, ah mama bisa aja, ya kan? Karena saya selalu itu usulin, kamu bisa jual ini, kamu bisa ini, kamu bisa masak ini, bikin ini, jual, nanti bisa gini begini. Saudara, padahal saya sendiri cuma ngusulin, saudara, karena saya nggak pintar masak. Nah, tapi Tuhan Yesus membuat saya mau untuk masuk di dalam kreatif. Jadi Anda pun bisa, karena hikmat itu keluar dari mulut, ya kan, yang takut akan Tuhan. Jadi ini membuka mulutnya. Alkitab ini bilang membuka mulutnya dengan hikmat dan mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Jadi ini untuk pertama adalah buat keluargamu, buat rumah tanggamu. Hikmat itu diperlukan. Jadi kita lihat di sini, makanan kemalasan tidak dimakannya. Kemudian ia tidak tidak memasukkan dalam tubuh kita ada makanan-makanan yang membuat kolesterol, yang membuat gula naik, yang membuat kantong jadi kering. Iya, harus menguasai diri dong. Nah, pendapatan sekarang terganggu kayak seperti ini, nggak ada, iya kan? Iya, bagaimana kita harus bijaksana dan berhikmat, berakal budi, untuk bisa melewati masa ini. Tentu peranan ini ada pada wanita. Wanita, baik dia istri, baik dia belum menikah, dia punya peranan itu. Karena itulah panggilan Tuhan pada wanita sebagai penolong yang sepadan. Dan kemudian kalau kita lihat, jadi ternyata untuk mengatur rumah, mengawasi orang-orang bekerja, dan untuk semua menjadi indah sehingga orang bisa tidak bosan, itu adalah bagian wanita yang cakap dan wanita yang keren, ya. Jadi tidak cakap tapi nggak keren. Ya keren, coba lihat kondisinya ya. Ya. Ya, kita harus kreatif. Besok-besok kita ganti dong. Besok-besok kita pakai kalungnya yang lainnya berlian. Kita harus bikin menarik sehingga yang ikut BBI kita juga senang, ya. Ayo senyum yang di sana, ya. Nah, kita lihat ya. Jadi kemudian ini ngomongnya dengan makanan. Iya, jadi makanan pun harus diawasi supaya jangan sampai dia bilang, aduh dia tuh di rumah jadi akhirnya nyemil aja, makan terus lama-lama, periksa gulanya naik, ya lama-lama, ya baju sudah nggak bisa, terpaksa keluar duit beli baju. Iya, saudara, jadi ini tidak apa-apa kalau ada banyak duit itu kan nggak masalah, saudara, ya kan. Tapi kalau sakit kan nggak enak. Ya sakit gak enak. Tetapi mari kita bersama-sama untuk menjadi wanita yang berhikmat dan juga yang bisa membuka mulutnya dengan hikmat. Artinya kita bisa ngobrol dengan baik, kita menguatkan, kita memberkati orang-orang dengan perkataan-perkataan yang baik. Karena berbicara membuka mulut ini, hikmat adalah suatu yang Tuhan taruh pada kita untuk mendorong orang-orang menjadi lebih baik, untuk mendorong orang-orang menyelesaikan masalah dengan baik, untuk membuat mereka bisa menyelesaikan persoalan. Tapi kemudian dikatakan lemah lembut, jadi tidak dengan bentak, tidak dengan kasar, tapi kelemah lembutan itu pun sangat berarti. Karena kalau kita tidak ngomong tapi kita punya sifat lemah lembut, kita pun dalam berbicara lemah lembut dan dalam bersikap kita sangat tidak gegabah, maka orang melihat kelemah lembutan kita, mereka melihat Kristus di dalam kita. Sebab itu kita lihat bahwa ayat yang ke-28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Coba, karena anak-anak melihat mamanya
terus rapi, mamanya lah, iya begitu indah. Terus mamanya mungkin, iya mamanya ini, iya dipenuhi Roh Kudus, sudah berdoa pagi dan menyembah. Terus kemudian sudah menyanyi, sudah ya, kemudian pisang goreng sudah ada di depan. Ya langsung, aduh mama kok senang banget sih, ketawa. Jadi janganlah wanita bijak itu, yang berhikmat itu, iya yang memiliki sesuatu yang marah, entah buru-buru, dasar lu nggak tahu gua capek, gua gini. Jangan membagikan keluh kesah Anda kepada anak, iya kan, apalagi anak-anak masih kecil, karena itu bagian kita. Maka mari kita berusaha untuk bicara lemah lembut, dan kemudian anak-anak kita melihat senyum kita, melihat canda ria kita, melihat begitu indahnya si mama, iya kan, maka mereka pun akan berkata, anak-anak ini mereka bangun dan menyebutnya berbahagia. Karena ada yang bangun sambil menyanyi, bangunkan cucu, sambil menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Iya, terus anak-anak dibikin yang lucu-lucu, dibikin apa, sehingga mereka bangunnya tidak ngoceh-ngoceh, tidak ngomel-ngomel. Tapi kalau kita nggak lemah lembut, kita bangunin mereka sambil bilang, dasar pemalas, bangun sana. Iya, itu kotoran-kotoran di jalan itu sudah sampai habis. Iya, kamu belum bangun. Nah saudara, dan kemudian ngoceh-ngoceh, itu nggak akan keluar nih kata-kata ini dari anak-anak, nggak akan keluar nih saudara. Anak-anak nggak akan memuji ibu-ibu, nggak akan memuji orang tuanya, kalau orang tuanya tidak lemah lembut dan tidak memakai kata-kata yang baik untuk mereka. Halo, iya, kadang-kadang udah di rumah terus mikirin mau masak apa besok. Terus mereka bilang terserah. Setelah dikasih makan, dia bilang ini lagi. Terus bilang enak katanya. Iya, saudara, itu ibu-ibu suka sakit hati. Ibu-ibu suka bilang, makanya ditanya nggak mau bilang, langsung tidak ada kelembutan lagi, langsung muka cemberut. Ya saudara, mari kita rubah, karena masa ini kita tidak tahu kapan berhentinya, ya. Tapi kita terus berdoa biar percepatan terjadi, iya kan. Jadi saya tidak akan membagikan yang macam-macam pada Anda. Saya hanya ingin Anda melihat ayat yang saya terangkan ini, bahwa dalam hikmat yang mendorong orang untuk kuat, bangkit, dan bersemangat, dan juga dengan disertai kelemah lembutan. Maka inilah ciri khas dari wanita cakap, wanita yang diberikan kemampuan pada Tuhan untuk menguasai dirinya, untuk takut akan Tuhan, untuk hidup mengambil tanggung jawab yang memang harus kita ambil, saudara, sehingga keluarga kita semua bisa saling menguatkan. Karena kita bilang mereka siap ketemu, ngomong, wah apa kabar ya, padahal pikir orang baru ya di rumah itu ya, kok dia bilang itu, padahal itu adalah cucunya atau orang tuanya ketemu anaknya, halo, kok lama nggak ketemu ya, padahal enggak tuh. Saya suka begitu juga, saudara, ya. Jadi kalau saya ketemu turun dari lantai 3 ke lantai 2, ada cucu saya, apa kabar saya, gitu. Saya peluk, cium, saudara. Ya, itu adalah suatu yang mereka sepertinya, wow, si Granny, saya dipanggil Granny kan? Iya. Jadi kalau orang lain biasanya bilang si nenek ya, atau si oma, si oma kayaknya. Iya, karena kita harus tampilkan ceria, lembut, dan menyemangati mereka, sehingga kita selalu ketemu mereka, aduh cantiknya, biar padahal bangun itu mukanya kusam udah kayak apa, tapi kita bilang aduh cantiknya cucu. Nah saudara, begitulah kita harus melakukan. Dan anak-anak itu melihat, dan mereka bilang, anak-anak bangun ya, dan menyebut, wah berbahagia si oma, berbahagia si nenek, berbahagia si Granny, berbahagia mamanya, berbahagia. Kenapa? Karena sikap kita yang menyenangkan itu. Nah
Sebab itu jangan langsung bangunin sambil bilang pemalas, ngaco. Itu orang sudah semua udah siap di gereja, lu belum bangun. Itu kan biasa kita begitu ya kan. Tapi puji Tuhan, saya melihat di masa ini kita biarin aja, tau-taunya nongol juga cucunya duduk. Jadi semuanya kita melakukannya dengan kelembutan, dengan hikmat Tuhan. Dan kita lihat di sini disebut anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Wih, keren banget kalau suaminya memuji ya. Saya nunggu nih Pak Budi muji nih. Baru voting. Jadi kita menunggu Pak Budi memuji, bukan nanya makanan apa hari ini. Ya, jadi mari, kalau saya memang orang yang tukang bercanda saudara ya. Jadi saya kalau suami rasanya kan namanya sudah usia, sakit pinggang, sakit apa, apalagi sekarang sakit kantong. Jadi kita perempuan ini harus menggembirakan. Jadi kadang-kadang saya suka ngagetin dia, saya tiba-tiba kan, terus cium dia, dia kaget, seneng banget ya. Itu suami-suami yang dicium itu ya, jangan dicium suami orang lain, kita jangan cium. Maksudnya suami sendiri, mau dia punya kelemahan, mau dia bobrok, mau dia tidak kasih duit, mau dia mau model apa. Kalau hatiku senang, kalau hatiku mengerti tentang Tuhan, selalu kupeluk aja, kecium aja, terus ku bilang, aduh kamu baik ya, aduh kamu ganteng ya, aduh kamu udah capek ya, mau tidur ya, gitu saudara. Jangan kan dia dasar lu, tadi lu begini, tadi lu begini. Kapan enaknya? Tiap hari lihat dia. Terus kita nggak boleh cerai. Masa kita mau bikin yang susah-susah, mau ngoceh-ngoceh yang nggak enak? Rubah cara berpikir, rubah sehingga suaminya memuji kita. Dikatakan suaminya memuji dia. Hai ibu-ibu, hai bapak-bapak, ini pun bapak-bapak bisa lakukan ini kepada istrinya. Saya kadang-kadang suami saya lagi duduk-duduk, ini saya diam-diam, saya peluk dari belakang dan saya bilang, hai apa kabar? Padahal tiap hari tuh tidur sama-sama. Kan kita harus kreatif dong. Kan, walaupun kulit sudah kendor-kendor semua, kita pun tetap harus bilang, aku tidak lihat kulitmu saya. Aku tidak lihat ini, aku tidak lihat kantongmu saya. Jangan bilang, iya sih boleh kita nggak lihat kulit, tapi kantongnya dong kalau nggak ada. Nah, saudara jangan, karena berkat itu bukan datang dari manusia yang rasanya kita tuntut. Kalau kita berbuat pada dia harus berbuat baik pada kita, enggak. Dari seluruh penjuru mata angin Tuhan bisa kirim berkat. Saya setiap kali mau pergi, saudara, mau pelayanan kita kan setiap Rabu naik ke puncak, tentu ada ongkos bensin, ada ongkos tol, ada ongkos makan kita. Saya harus kasih duit orang di rumah supaya lebih irit. Saya kasih duit, saya suruh beli ayam kayak apa kayak, supaya namanya kita harus mengatur supaya kita berakal budi supaya bisa lebih irit kan namanya sekarang kan. Terus kita kan kesana kan suka 10 orang, suka kadang-kadang lebih 15 orang Kemarin berapa 16 orang, belum orang-orang di sana yang kerja itu semua dikasih makan, makanya karena mereka kan menantikan kan. Jadi itu harus kasih makan 3 kali makan. Kalau kita enggak puasa, kalau puasa 2 kali kita, karena kan kita bikin puasa yang menjaga imun. Jadi buka sore dan makan juga malam, jadi 2 kali. Tapi kalau kita nggak puasa seperti hari Rabu, kadang-kadang kalau duitnya kurang kita bikin puasa sehari, jadi makannya 2 kali. Tapi kan kalau kita datang kan harus sudah makan 2 kali, terus besoknya lagi. Nah, saudara, maka dengan bijaksana kita harus atur semuanya menjadi tidak merasa keberatan, karena berkat itu datangnya bukan karena kita rasanya wah kasihan dia miskin, kasihan dia ini kayak enggak. Tapi dalam keadaan apapun Tuhan Maha tahu.
Sehingga setiap kali Tuhan bisa kasih berkat itu, no problema. Iya, karena Tuhan Maha tahu, Dia melihat kita, iya kan, langsung. Iya, sehingga saya bisa kalau 2 mobil saya bisa kasih, iya, bensin mereka, tol mereka, dan kita bisa makan bersama. Dan saudara, itu semua menyenangkan. Iya, menyenangkan. Kita datang makan, kita juga bisa makan, gak hanya makan yang ecek-ecek saja. Kita bisa makan di Amen, ya kan? Dan kemudian Tuhan kirim orang untuk puji Tuhan. Jadi akhirnya kita dapat uang jajan aja. Iya. Nah, sekali lagi saya ingin bilang Anda, iya, di sini dikatakan, ya, suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik. Jadi banyak orang juga berbuat baik. Jadi nggak sedikit, banyak. Tetapi kau melebihi mereka semua. Jadi kalau melebihi mereka semua adalah kau punya, iya, kau ini adalah spesial. Jadi itu bagian memang suami yang suka bilang begitu, ya kan? Kalau nanti suami bilang kau melebihi, maksudnya laki-laki itu bilang kepada perempuan yang lain, ya ilah, ya kan, istrinya akan dibilang perempuan lain. Jadi ya kalau begitu perempuan ini yang sering ngurusin dia, tidak, saudara. Tapi kalau Anda menjadi perempuan yang bijaksana, perempuan yang berhikmat, yang lemah lembut di mulutmu dan mengatur semua dengan baik, maka suami pun akan memuji kita. Dan dikatakan banyak, suaminya memuji, bilang begini, banyak perempuan keren banget semua berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Haleluya. Jadi kita harus, ya, berbangga, ya, diberi kesempatan menjadi orang yang bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu adalah panggilan seorang wanita. Panggilan Anda juga dalam keluarga, siapapun, Anda mau istri, Anda mau, pokoknya Anda perempuan saja, ya, laki pun bisa, supaya nanti dikatakan banyak istri, ya, banyak suami telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Nanti istrinya bisa bilang begitu, ya kan? Mungkin Carter dapat pujian begitu dari istrinya. Haleluya. Maka ya, saya mengakhiri ini, ya. Anda lihat, ya, dikatakan, ya, satu pujian yang luar biasa buat saya. Tidak harus wanita ini, karena laki pun bisa, ya, karena banyak laki itu baik banget, ya. Iya, banyak laki itu saya lihat, iya, laki-laki Manado banyak loh, cuci piring, masak, iya, ngurusin rumah, luar biasa, ya, iya. Jadi mesti cari, iya, tapi juga banyak yang bandel juga. Tapi semuanya baik-baik, iya. Dan saya melihat di sini, iya, juga istri-istri bilang, suami gua baik, gua bangun tidur sudah ada teh dia buat, dia kan, sudah ada kopi dia buat. Jadi suami yang buat, dia kan, iya, iya. Jadi ada banyak laki yang begitu luar biasa disayang, iya, iya. Saya tidak sebut, mungkin ada yang ikut sini suaminya seperti itu juga. Jadi banyak loh, ya. Jadi nanti istri-istri baru, iya, jangan nanti suami pas sudah jadi mayat baru cerita, aduh, dia baik banget sama gua, iya, dia selalu, gua baru bangun sudah ada bubur, gue bangun sudah ada nasi goreng, gue bangun dia sudah kasih saya minum, iya, dia sudah buat, dia sudah tanya mau minum apa, mau makan apa, iya. Terus kemudian piring dan ini saya dicuci, saya cuma duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, bukan ngangkat-ngangkat, bukan buka-buka kaki, ongkang-ongkang kaki, iya, saudara. Jadi maksudnya, maksudnya, ya, banyak perempuan, ya, bapak-bapak itu manjain, ya, manjain istrinya. Itu termasuk orang-orang yang di luar negeri, saudara. Yang di luar negeri, orang Amerika begitu kan, selalu ini, ya, mereka, ya, perempuan lebih dulu dilayani. Dan sekali lagi, iya, ini bukan hanya buat laki, tapi juga buat perempuan. Iya, dan bukan hanya perempuan, tapi juga buat laki. Buat laki, ya, saya berharap laki gue bisa begitu.
Tapi jangan marah kalau lakinya nggak begitu. Dia nggak begitu. Ya kalau begitu saya marah-marah dong sama suamiku. Iya, mari saudara, semua punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi mari kita, saling memuji lah, saling memuji. Suami istri harus saling memuji. Terus kemudian dikatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi Anda lihat hikmat hubungannya dengan takut akan Tuhan. Untuk kita bisa dipuji, maka kita harus takut akan Tuhan. Makanya di situ muncullah hikmat dan kelembutan itu ada di mulut dari wanita yang mau dipuji oleh suaminya, ya. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Biasa di pintu-pintu gerbang itu yang duduk bapak-bapak, saudara, kalau di cerita Israel, ya kan, yang duduk bukan ibu-ibu, duduk dan dengan genit-genit dengan bapak-bapak di pintu-pintu gerbang. Tidak, biasanya bapak-bapak yang suka nongkrong, makan kacang, di pintu-pintu gerbang gitu kan. Nah, ibu-ibu mah sibuk di rumah ini kalau dicerita orang Israel, ya. Nah, saya sekali lagi bilang bahwa ternyata bapak-bapak itu ngobrolin istrinya keren, ya kan? Istrinya. Jadi di sini dikatakan berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biar perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Kenapa dibilang perbuatannya? Karena dia berhikmat dan penuh kelembutan, dan dia mengatur rumah tangga dengan baik. Itulah yang diceritain oleh suaminya, dan orang-orang saling menceritakan kebaikan istrinya. Mudah-mudahan ini terjadi, ya. Semua suami menceritakan kebaikan istrinya karena istrinya berbuat baik. Jadi akhirnya mereka suka bilang, wah, luar biasa nih Bapak. Jangan sampai ada orang yang setelah kawin dia bilang, tuh, lu nggak kumpul-kumpul lagi kan karena lu takut istri kan. Suami tidak dibawa ke tiap istri kan. Ya, suami yang takut istri cuma dibawa ke tiap istri, pura-pura rasanya keren padahal penakut sama istri, ya kan, takut istri sehingga apa-apa takut, keluar rumah takut, apa takut, ya kan, suka digituin, ya. Tetapi ternyata bapak-bapak yang kumpul di pintu gerbang itu menceritakan tentang istrinya yang baik, dan kemudian karena istri itu berdampak, maka dia pun mendengar bahwa orang-orang bilang, wah, bapak ini luar biasa, ya, dia diberkati Tuhan karena istrinya pintar usaha. Ini istrinya nggak pintar usaha, pintar usaha apa semuanya, sehingga bisa, bisa lihat. Jadi bapaknya jadi keren, tapi dibilang berikan lah itu, amin, iya kan. Jadi ini kayak pun ini, waduh, luar biasa. Nanti kita berdoa Nurli menjadi dahsyat, nanti dia mendapatkan wali kota, iya. Jadi bukan luar kota. Nah, jadi mendapatkan pejabat, ya kita berdoa. Tidak ada yang mustahil karena udah kelihatan nih tampak pejabat, ya udah terlihat. Ini namanya kita nanti malam belajar instingnya. Ya. Jadi berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatan memuji dia di pintu-pintu gerbang. Jadi seorang wanita atau siapapun Anda manusia, kalau Anda berhikmat dan punya kelembutan hati dan tahu mengatur semua dengan baik kehidupanmu dan rumah tanggamu. Karena rumah tangga itu diatur bukan hanya istri, memang ditekankan istri, tapi suami juga harus bisa mengatur dengan baik. Dan kemudian makanan kita juga penting, karena jangan sampai kita kawin cuma dijagain karena sudah stroke, karena dijagain, ya kan. Jadi tentu orang rasa bosen kan. Jadi mari kita jangan sampai udah stroke baru manggil kita pulang, ya, suruh urusin, ya kan. Jadi jangan, mari kita berbuat seperti firman Tuhan ini. Jadi ngatur dengan baik, terus memberi makanan keluarga yang bergizi dan baik, dan semuanya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi ini semua bukan orang lain yang dapat, tapi Anda yang akan dapat.
Anda yang akan dipuji, dan apa yang Anda kerjakan Anda akan tuai, karena apa yang tabur Anda tuai. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Mari kita menyanyikan pujian sebelum jalan persembahan. Ya. Persembahan Anda masing-masing ya dikumpulin di rumah ya, baru ditransfer ke Foni. Yuk nyanyi dulu satu lagu, bisa pilih atau WL saja menyanyi, pilih. Mari berdoa, berdoa buat keluargamu, berdoa buat suami, istri, anak-anakmu, keluarga besarmu, memberkati mereka. Ucapan yang keluar dari mulutmu, roh hikmat, itu adalah taburan untuk mereka. Apa yang kau ucapkan itu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Berkati dan juga kelemah lembutanmu, mengatur semua dengan baik dan memberi makan yang baik semuanya, mengatur semua kehidupan yang baik. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita yang ikut bersama hari ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia terus melayanimu Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku akan tetap setia melayani. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Bapa, kami yang sudah mendengar firman-Mu, kuatkan kami Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa memiliki roh yang Tuhan, oh Tuhan, hikmat yang keluar dari bibir mulut kami Tuhan. Juga disertai kelembutan Tuhan, supaya kami bisa melihat Tuhan, dengan hikmat kami mengatur keluarga dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, dan juga kami Tuhan bisa menyediakan dan memakan makanan-makanan yang baik. Tidak Tuhan melakukan hal-hal sehingga tubuh kami menjadi sakit Tuhan. Bapa, Engkau tolong Tuhan Yesus semua, sehingga berdampak pada keluarga besar,
berdampak pada anak-anak, cucu, dan juga suami dan orang sekeliling, sampai meluas ke orang-orang yang ada duduk-duduk di gerbang, pintu-pintu gerbang itu Tuhan. Sehingga semua Tuhan lingkungan dapat menceritakan tentang baiknya wanita-wanita Allah yang sungguh berhikmat, dan mulut mereka mengeluarkan kata-kata hikmat, tidak mengucapkan caci maki, tidak mengeluarkan kutuk, tidak mengeluarkan hal-hal buruk, tidak memaki, dan tidak Tuhan mengucapkan hal yang negatif, tidak merancangkan hal yang negatif untuk keluarganya, tetapi membangun keluarga, membangun rumah tangga dengan baik, mengasihi dan mengampuni, dan tidak mengingat-ingat kelemahan satu dengan lain. Apapun yang sudah berubah, tetap kami mau mengasihi suami dan anak-anak, mengasihi keluarga, dan mengaturnya dengan baik. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Biar rahmat anugerah Allah yang luar biasa ini mengalir Tuhan. Tuhan mengalir karena kelemah lembutan yang turun dari roh yang mengampuni, dari roh yang penuh kasih, dari roh yang memberi, dari roh yang sabar, dari roh yang menguasai diri Tuhan, yang setia Tuhan. Sebagai istri-istri setia juga sebagai suami, dan terus Tuhan pakai Tuhan, sehingga semua keluarga anak-anak melihat kebahagiaan ini Tuhan. Dan mereka pun di masa besar mereka membina keluarga mereka, mereka mencontohi kehidupan keluarga orang tuanya. Tuhan, terima kasih Bapa, berkat-Mu turun Tuhan, dan kami semua yang ada di sini, baik Tuhan Yesus, Foni, baik Tuhan Yesus, Nurli, baik Lenda, baik Carter Tuhan, baik hamba-Mu kami yang ada di sini Tuhan, yang ikut melayani, bahkan yang ada di Facebook, yang juga ikut melayani, baik Ruth, baik Nia, baik Tuhan Yesus, mereka yang bersama ikut Tuhan memuji menyembah, biar semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan, tidak Kau tahankan berkat-Mu atas anak-anak-Mu, turunkan rahmat anugerah kasih sayang-Mu Tuhan. Pekerjaan suami istri diberkati, anak-anak, mantu dan cucu diberkati, bahkan sekolah dan pelajaran mereka juga diberkati, rumah tangga diberkati, semua dipulihkan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam masa ini semua bisa menguasai diri, semua bisa berhati Tuhan Yesus baik Tuhan, semua bisa berpikir yang baik Tuhan. Bapa berkati Tuhan, sehingga usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, bahkan dengan cara Tuhan mendandani dan Tuhan memberkati mereka, sehingga tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang menjadi susah hati, tidak ada yang putus asa, tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang stres, karena Tuhan menopang semuanya. Bapa, berkat-Mu turun Tuhan, dan sebentar mereka akan kembali pulang ke tempat masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah, jaga dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, dengan Tuhan pedang yang menyala-nyala menjaga keluar masuk rumah mereka. Mereka diberkati, jauhkan mara bahaya, celaka, maut, orang jahat, dukun, sihir, santet, mantra, tenun, Tuhan Yesus, dan segala kerugian tidak menimpa anak-anak-Mu. Tidak ada virus yang dapat melekat di tubuh mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka semua bersuka cita karena Tuhan memberkatinya dengan sehat jasmani dan rohani, dan diisi penuh kasih perbendaharaan mereka. Rumah tangga dipulihkan dan dibahagiakan, anak-anak bertumbuh dengan baik Tuhan, dan takut akan Tuhan. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu, Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Tuhan, kami terima berkat yang berlimpah itu Tuhan. Satu takaran yang dipadatkan, yang ditekan sampai yang digoncangkan itu tumpah ke atas ribahan anak-anak-Mu, dan juga mereka bahagia, sehat jasmani dan rohani. Dan Tuhan, percepat berhentinya COVID ini dalam nama Tuhan Yesus, dan percepat datangnya vaksin ini Tuhan, yang terbaik untuk bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kebutuhan anak-anak-Mu dan doa-doa mereka dan hubungan keluarga mereka,
Tuhan jawab semuanya. Tuhan, kami percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang membutuhkan pekerjaan diberkati, bahkan segala sesuatu didengar oleh Tuhan dan dijawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar malam kami 2 jam lagi, 2 jam lebih ya, ini belum jam 6. Maka ya, Anda yang masih mau mengikuti ibadah ya jam 8 malam, ibadah nyanyian doa di malam hari, mari kita bisa join bersama lagi. Jangan bosan-bosan ya, karena kalau kita dekat dengan Tuhan, menyanyi menyembah, Dia menguasai langit dan bumi dan segala isinya. Dia tahu Anda dan Dia tahu rumah Anda, Dia tahu hati Anda, Dia tahu pikiran Anda. Dia akan mengirim, tidak pakai Grab tapi pakai malaikat Tuhan, memberkati Anda dalam nama Tuhan Yesus. Amin.